Salam, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Konggaate. Saya dari jurusan Sosiologi kelas A reguler sore. Di sini saya sedikit menjelaskan apa yang menjadi bahan review kami dari buku ke-8 Teori Sosiologi Terapan, teori atas informasi masyarakat. Teori dari berbagai informasi. Informasi dianggap sebagai bahan ciri utama dunia, di mana dahulu ekonomi dibangun di atas industri dan diperlakukan. Sekarang menjadi bagian dari ekonomi informasi global. Luas media, memperluas profesi informasi dan pengembangan internet, meyakinkan banyak orang bahwa hidup dalam masyarakat informasi adalah nasib kita semua. Mengatasi era informasi mengalir hubungan virtual dan perubahan-perubahan fase tentang untuk satu dan semua. Dalam teori dari lembaga informasi, Frank Webster mulai memahami ledakan informasi, mengambil pandangan skeptis pada apa yang dimaksudkan pemikiran ketika mereka merujuk pada lembaga informasi, dan secara kritis mereka memeriksa pendekatan utama pasca perang untuk mengembangkan informasi. Edisi keempat dari penelitian klasik memperkenalkan riset baru dan dengan perubahan sosial dan teknologi dari revolusi Twitter di Afrika Utara hingga krisis keuangan yang memperkenalkan resesi terburuk dalam seumur hidup. Dengan munculnya media sosial dan pembloasi dan meninjau kembali rakyat pada para pakar teori dalam sudut pandang perubahan ini. Nampaknya bagi kita bahwa kebanyakan orang bertanya pada diri mereka sendiri pada suatu waktu atau lain. Masyarakat adalah di mana kita hidup, bagaimana kita memahami apa yang terjadi dengan kita. Bahwa sering membingungkan tugas karena melibatkan mencoba untuk mengidentifikasi kontak dari keadaan yang luar biasa kompleks dan berubah-ubah. Dalam hal ini pandangan menurut saya bahwa tugas ilmu sosial untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fitur yang paling penting dari bagaimana kita hidup sekarang. Lebih baik kita melihat kemana tujuan kita, sehingga kita bisa berada di sini, kemana kita akan pergi. Beberapa orang dengan kecepatan menyerah pada tugas dan tanggung jawab. Ketika kita menghadapi perbantahan, mengasingkan diri atau rasa kemalasan muncul, maka keyakinan bahwa kita hanyalah melihat apa yang kita pilih. Untungnya kebanyakan orang tetap mencoba memahami apa yang terjadi di dunia, dan dengan mencapai istilah-istilah seperti kapitalisme, totalitarianisme,
liberalisme dan demokrasi. Sebagian besar dari kita akan mendengar kata-kata seperti ini. Tetapi ketika kita mencoba menjelaskan suatu peristiwa dan penggolakan, untuk peristiwa sejarah penting atau bahkan untuk umum, pergeseran sosial, ekonomi, dan politik, kemungkinan besar kita akan mengalami perdebatan yang tentang keputusan label ketika diterapkan pada keadaan tertentu. Bahkan debat hanya istilah, mungkin berarti misalnya meskipun dapat disepakati bahwa Rusia telah dipindah jauh dari komunisme sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, akan ada lebih sedikit kesepakatan bahwa transisi ini dapat digambarkan dengan akurat pergeseran ke masyarakat sepenuhnya kapitalis. Dan sementara bagian besar analisis melihat dengan jelas penyebaran pasar-pasar di Cina, kelanjutan dari partai komunis diktator di sana membuatnya sulit untuk menggambarkan Cina dengan istilah yang sama sebagai kita katakanlah sebagai melakukan dengan referensi ke barat Eropa. Transmilogi generasi perlu terus-menerus memenuhi syarat. Kita harus terlepas dari pemurnian yang diperlukan. Sedikit dari kita akan merasa mampu menolak konsep-konsep ini atau memegang yang lain menyukai. Alasan yang tepat adalah bahwa besar dan kasar dan tunduk pada amandemen dan kesalahpahaman. Konsep dan lain seperti mereka memberikan kita sarana untuk mengidentifikasi dan mulai memahami unsur-unsur penting dunia di mana kita hidup, dan peningkatan pengaturan kehidupan sehari-hari untuk melemahnya masyarakat sipil adalah tujuan utama untuk mempertimbangkan dan mengkritik perbedaan penafsiran. Meskipun demikian, di luar dan di antara perbedaan-perbedaan ada batas yang tidak boleh diabaikan. Pemisahan antara yang mendukung gagasan masyarakat informasi dan mereka yang menganggap informasi sebagai kelangsungan hubungan yang telah ditetapkan. Terhadap satu sayap, mungkin posisi mereka memberitakan jenis baru masyarakat yang telah muncul dari yang lama. Ditarik ke sisi adalah teori post-industrialisme. Daniel Bell dan Legion pasca perang, misalnya Jean Baudrillard, poster tanda Paul Virilio, spesialisasi yang fleksibel, misalnya Mikhail Piore dan Charles Sabel dan lain sebagainya, mengembangkan informasi. Di sisi lain adalah penulis yang menempatkan penekanan pada konstitutas yang akan memasukkan teoritis. Dalam lingkup publik, tidak satupun dari mereka yang belakangan menyangkal informasi itu adalah yang paling penting bagi dunia modern, tetapi tidak seperti dahulu. Mereka berpendapat bahwa bentuk dan fungsinya lebih rendah daripada prinsip dan praktek yang sudah lama ada. Sewaktu mereka maju, mulai
melalui maju ketika kita ingin menghargai pendekatan berbeda untuk memahami tren informasi dan isu-isu saat ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahwa definisi yang dibawa ke dalam perdebatan sangat membantu untuk memeriksa di awal apa yang dimaksud dengan masyarakat informasi ketika mereka memunculkan istilah ini. Desakan dari mereka yang percaya kepada konsep ini dan pernyataan bahwa waktu kita ditandai oleh kebaruannya, berteriak untuk analisis mungkin lebih mendesak daripada skenario yang menyatakan bahwa status quo tetap. Kriteria apa yang memogokkan seseorang dalam membaca literatur pada masyarakat informasi adalah bahwa begitu banyak penulis beroperasi dengan definisi yang belum dikembangkan dari subjek. Spesialis budaya ini tidak perlu saling eksklusif, meskipun para teorisis menekankan satu atau faktor lainnya dalam menyajikan skenario khusus. Definisi ini adalah keyakinan bahwa perubahan kuantitatif dalam informasi menjadi semacam sistem sosial yang secara kualitatif masyarakat. Dengan cara setiap alasan definisi dengan cara yang sama, ada lebih banyak informasi saat ini. Oleh karena itu, kita memilih masyarakat informasi. Seperti yang akan kita lihat, ada kesulitan serius ini, expose faktor, penalaran yang berpendapat, penyebab dari kesimpulan. Atau ada lebih banyak informasi tentang masyarakat informasi. Teknologi, konsepsi teknologi pada serangkaian inovasi yang muncul sejak akhir tahun 1970-an. Teknologi baru adalah salah satu inovator yang paling terlihat di masa baru, dan karenanya sering digunakan untuk menandai kedatangan sebuah lembaga informasi. Teknologi tertentu yang menyita perhatian para komentator telah bervariasi seraya waktu berlalu. Ada yang ketinggalan zaman karena teknologi unggul, misalnya compact CD, sedangkan teknologi belakangan menyingkapkan bahwa teknologi lain terlalu cepat dipuji-puji sebagai terobosan teknologi. Teknologi baru tertentu yang meluncurkan norek futurisme, maka penguasa atas proses dan teknologi generik digitasi dan mikroelektronik dikatakan merevolusi hampir semua yang dapat kita gunakan, dari cara kerja hingga penyimpanan dan pengambilan informasi. Memiliki keuntungan menjadi non-spesifik, sehingga menyediakan masa depan dengan lebih banyak kelonggaran dalam prediksi. Tetapi konsepsi teknologi titik tumpu perubahan masih tetap. Demikian pembahasan materi saya. Sekian dan terima kasih.